Halo guys, apa kabar kalian di tahun yang baru ini? Oh iya, selamat tahun baru 2024 meskipun sekarang sudah tanggal 6. Oke, yang penting kita semua sehat, bisa makan, tidak kehujanan. Oh iya, aku boleh nggak sih di tahun baru ini aku mau curhat? Karena aku nggak punya tempat curhat, dan ini juga sebagian dari klarifikasi jika ada orang-orang yang tidak berkepentingan sok-sok ngejudge sebuah masalah, terutama ini menyangkut aku dan orang itu. Jadi nanti akan aku kasih video ini. Aku mulai 2 tahun lalu, ya kurang lebih 2 tahun lalu, satu setengah tahun yang lalu, ada seorang teman, dia itu datang kepada aku dan meminta dipinjami uang, memohon untuk dipinjami uang. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kendaraannya dari gadai. Jadi sepedanya ini digadaikan. Nggak tahu siapa yang gadaikan, entah itu suami atau istri atau mertua, nggak tahu aku. Pokoknya intinya seperti itu. Setelah itu aku kan nggak punya uang cash, alias nggak ada uang yang bisa aku pinjamkan karena uang belanjaku pas sekali. Oke? Sampai di sini aku berpikir, karena dia memohon terus, aku nggak tega. Jujur aku ini orangnya nggak tegaan ya. Jadi, dan perlu kalian garis bawahi, orang yang nggak tegaan dan nggak enakan itu perlu dibatasi, karena tidak semua perasaan itu akan menimbulkan hal yang baik. Oke? Aku lanjut. Akhirnya aku kenalkanlah kepada temanku yang suka meminjamkan uang dengan bunga. Oke? Deal 7 bulan. Kontraknya 7 bulan. Bulan pertama dan kedua dia bayar dengan baik, dan bulan ketiga dia mulai tidak membayar, dan otomatis yang bertanggung jawab adalah saya. Padahal di awal itu sebenarnya saya tidak mau bertanggung jawab karena saya hanya mengenalkan. Tapi bagaimanapun saya ini orangnya itu nggak enakan, sungkanan gitu loh. Jadinya tak talangi, meskipun aku sebenarnya kalau uangku tak buat nalangi dia itu kurang gitu loh. Tapi karena aku masih punya keahlian untuk jualan apa gitu, jadi aku memakai rezeki yang lain untuk memenuhi kebutuhanku. Setelah itu berjalan, dia tetap nggak punya uang karena suaminya tidak memberinya uang belanja. Jadi dia untuk mencari uang belanja sendiri dari gajinya yang cuma 35.000. Akhirnya saya yang melunasi pada hari H. Bulan ke-7 datang, saya yang melunasi sebesar 3 juta. 3 juta itu saya tidak tahu harus dapat uang dari mana. Sedangkan saya juga punya angsuran KPR, oke? Akhirnya saya terpaksa memakai uang KPR untuk membayar ini tanpa sepengetahuan suami saya. Begitu ceritanya. Bingunglah saya. Aduh, bagaimana ini ya? Jadi tapi pada saat itu ada rezeki, sehingga uang KPR saya ini tertutupi. Dan ini sudah bulan Desember dan saya mengalami kementokan keuangan. Akhirnya saya bilang ke suami, loh kok iso gitu. Ya wis apa ki ceritane. Akhirnya saya memutuskan untuk menagih ke sang suami lewat WA. Sebenarnya kami sering ketemu, tapi saya tuh tidak mau kalau misalnya urusan di dalam tempat ibadah saya harus menagih utang, tuh saya tidak mau. Tapi lewat WA pun tidak direspon, telepon tidak direspon dengan alasan A, B, C, D, E yang tidak masuk akal. Saya tagih terus, akhirnya saya menagih ke istrinya yang tidak punya uang itu. Dan dia tidak bisa apa-apa karena memang dia tidak punya uang gitu loh. Akhirnya saya menagih ke suami lagi dan mertuanya, mertua si cewek ini. Dan jawabannya apa? Tahu?
Ya suruh si istri aja yang bertanggung jawab, kan dia yang mencari pinjaman. Hello, itu sepeda dipakai bersama loh. Masa iya nggak tahu itu sepeda keluar dari gadai pakai uangnya siapa? Hello, emang tiba-tiba turun dari langit? Hah? Pernah nggak sih kalian menemui orang-orang kayak gini? Pernah nggak? Jujur aku kaget dengan seperti itu ya. Bilangnya tidak ada konfirmasi, tidak ada rundingan dulu, tapi dipakai sepedanya selama 1,5 tahun. Heran banget deh. Lama itu aku nagih itu sampai aku bersujud karena aku sangat kepepetnya, gak punya uang gitu. Bener sekepepet itu sampai aku harus bersujud di depannya, di kakinya. Iya bener, literally aku bersujud di kakinya, di depannya sih maksudnya. Karena aku kalau nggak kepepet nggak mungkin segitunya gitu loh, karena aku nggak tahu harus bagaimana dan nggak mau ngerepoti orang lagi. Aku hanya minta uangku dikembalikan, itu saja. Dan pada akhirnya karena mereka tetap menyalahkan saya sebagai, oh iya, di situ ada kejadian kalau aku menahan sepedanya di rumah. Kenapa? Karena saya tidak ada perhatian dari suaminya. Saya WA, saya telepon dan lain sebagainya, tidak ada perhatian, tidak ada tanggung jawab dan lain sebagainya. Makanya tuh saya taruh sepedanya di rumah biar dia itu notice gitu loh, biar ke distract, biar ke saya gitu loh. Tapi nggak ada. Akhirnya pada saat terakhir mereka tidak mendapatkan uang, dapat uang 1.750.000, dapat uang segitu, terus kesini. Dan dengan gamblangnya kami keluarga besar sudah berunding kalau mau melaporkan si istri ini ke polisi. Kadang mikir nggak sih kalau ngomong itu? Kalau kamu melaporkan istrimu karena sudah membawa sepeda ke sini dan tanpa sepengetahuan suami atau mertua, tapi mertuanya tahu, saya pasti tahu. Mertuanya tahu, itu otomatis kan saya sebagai penada ya, karena barangnya di sini. Tapi mereka sengaja nggak sih ngomong seperti itu? Aku bilang, ya nggak apa-apa, lapor no. Aku yang masuk penjara maksudnya. Aku yang masuk penjara. Loh, ya enggak mbak. Lah enggak gimana, wong sepedamu di sini, otomatis aku jadi penada. Nah itu. Akhirnya setelah aku marah-marah dan lain sebagainya, mereka pulang. Aku sudah jengkel dan aku sudah kepepet. Pada esok harinya aku terpaksa harus ke sana dan bersujud memohon untuk sepedanya itu dijual. Dan aku yang disuruh jual katanya sudah diikhlasin. Sedangkan utangnya 3 juta sepedanya. Kalau perkiraanku sih nggak sampai 3 juta, paling ya 2 juta mentok. Dan akhirnya aku sana bersujud, akhirnya dicarikan pembeli. Setelah itu dapat uang 2.500.000. Jadi yang 1.500.000 dari uang pribadi, yang 1 juta dari penjualan sepeda itu. Nggak tahu dijual, nggak tahu digadaikan, aku nggak tahu. Pokoknya intinya dapat segitu. Wes tak terima aja wes, daripada aku nggak pegang uang, gitu loh. Jadi setelah itu katanya sisanya dicicil 3 bulan. Ingat ya, aku di sini nggak ngasih tahu nama, lokasi kejadian dan lain sebagainya. Intinya aku cuman pengen curhat aja, oke? Mama online pengen curhat. Kalian juga bisa curhat kok di sini. Bisa. Nanti kirim aja email. Nanti aku sematin di deskripsi ya, oke? Udah gitu aja. Lain kali kalau mau minjemin orang, yang pertama, loh mati. Yang pertama, kalian harus mengikhlaskan sebelum memberi. Dalam arti kalau nanti tidak dikembalikan, kalian harus ikhlas. Jangan mengharap untuk kembali, itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak punya jangan
nyari-nyarikan, jangan mengada-adakan, oke? Yang ketiga, udah mendingan jangan minjemin deh. Kalau mau ngasih ngasih aja, tapi jangan minjemin. Bikin otak boros tahu. Bener nggak sih? Zaman sekarang lo nyari uang susah. Nagihnya minta ampun kayak pengemis. Ya udahlah ya, jadikan pelajaran 2024 semoga menjadikan lebih baik dan kita juga lebih baik menjadi orang, menjadi saudara, menjadi ya apa adanya lah. Hidup sederhana itu lebih baik daripada mengada-adakan. Oke. Terima kasih teman sudah mendengar curhatan Mama Online. Lain kali kita curhat lagi. Kalian mau curhat? Curhat aja. Jangan lupa kalau mau curhat kirim email ke emailku ya di deskripsi ya. Oke. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe jika kalian suka curhatan Mama Online. Oke. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore dan selamat malam. See you, bye bye.